귀엽거든. 진짜 졸라 이쁘거든. 알았어. 서연아! 야, 쪽팔. 서연아! 엄마, 나 총무한테 혼난다고 명신아. 서연아! 명신아. Jika dulu Sungmin tidak berdebat dengan Soyun, lain halnya di masa sekarang. Di bandara, Sungmin berbicara kepada Soyun bahwa ia kini merasa nyaman karena ia akhirnya bisa hidup sendiri berlimpah uang. Tak disangka ungkapan kekesalan Sungmin ini adalah fakta Soyun yang baru saja bercerai dengan suaminya 3 bulan yang lalu. Sungmin pun memeluk Soyun saat bersedih dan mereka menunda kepulangannya ke Seoul. Sungmin pun teringat masa-masa indah bersama Soyun di masa lalu. Ia memakan sup rumput laut yang enak dan merayakan ultah Soyun bersama. Soyun di sana mengatakan bahwa kapan-kapan ia akan merenov rumahnya yang ada di Jeju dan Sungmin akan menjadi arsiteknya. Sepulang merayakan ultah, Sungmin akhirnya menyusup bibir Soyun secara diam-diam ketika Soyun tidur di pundaknya. Hal ini pun ia beritahu kepada Naptuk. Naptuk yang absurd malah mengejek Sungmin bahwa itu hanyalah ciuman bocil dan menunjukkan ciuman dewasa yang sebenarnya. 입술이 딱 붙잖아. 이제 걔 혀, 네 혀가 이렇게 뱀처럼 알지? 스네이크. 뭐 자연스럽게 이렇게 뭐 되겠지. 존나 비벼! 일로 갔다 저로 갔다가 막 비벼! 환상! Besoknya di kampus, Sungmin sangat bersemangat mendengar suara Soyun sebagai penyiar radio. Namun saat Sungmin mengajaknya pulang bersamanya, tiba-tiba Jaewok datang karena ia telah mengajak Soyun pulang bersama. Singkat cerita, Soyun, Sungmin, dan Jaewok pulang bersama. Di sana, Sungmin hanya bisa berpura-pura tidur karena sebal dengan kondisi itu. Melihat Sungmin yang tertidur, Jaewok pun mengejek baju Sungmin yang jelas terlihat KW. 야, 쟤 옷 좀 봐라. 개스가 G유이잖아. 열났잖아. 진짜 그러네. Karena hal itu, pulang-pulang ia marah kepada mamanya karena telah membeli baju KW. Esoknya, Sungmin membantu Soyun untuk pindah rumah. Saat hendak pulang, mereka janjian untuk bertemu di rumah kosong saat salju pertama mulai turun. 그럼 첫눈 올 때 너네 동네 그 빈집 있잖아. 거기서 보자. 뭐 그러던가. 약속? Kembali ke masa sekarang, Soyun kembali ke rumah sakit karena mendengar ayahnya yang sudah tidak kuat lagi di sana karena kondisinya yang kian memburuk. Soyun lalu menyampaikan kepada Sungmin untuk segera menyelesaikan rumah Soyun karena diprediksi ayah Soyun tak kuat bertahan lagi selama 1 atau 2 tahun kemudian. Dan ia meminta satu ruangan khusus piano untuk benda yang ia hindari selama ini. Semua ini Soyun lakukan demi ayahnya. Niat baik Soyun ingin diwujudkan oleh Sungmin yang tentu saja niat itu mendapatkan pertentangan dari Eun-jae yang dimana ia akan segera menikah. Lalu Soyun mendatangi rumahnya yang setengah jadi. Saat menaiki rooftop tak disangka Sungmin tertidur di sana. Soyun ikut gelelengan di sampingnya dan mengingat kembali ke masa lalu mereka. Kala itu di hari terakhir kelas arsitektur semua orang berencana mengadakan pesta sesuai kelas. Namun Soyun terus menanti kabar dari Sungmin yang tak masuk kelas hari ini. Sepulang kelas, Soyun dihampiri oleh Jaewok. Soyun diajak mengikuti pesta akhir bersama, namun Soyun malah bertanya di mana keberadaan Sungmin. Tak disangka Sungmin sedang menunggu kepulangan Soyun di samping apartemennya. Ia berencana mengungkapkan perasaannya dan ingin memperlihatkan desain untuk rumahnya yang dijanjikan pada tempo hari. Sungmin terus menunggu sampai malam. Padahal di tempat pesta Soyun berusaha menghubungi Sungmin.
Penantian Sungmin berbuah pahit. Ia melihat Soyeon pulang dengan keadaan mabuk bersama Jaewok, dan goblok tergoblok-gobloknya, Sungmin yang bikin gue kesel bukannya menonjok Jaewok yang mencoba mencabuli Soyeon, malah ia cuma nangis mencoba dengerin AIUA di dalam apartemen Soyeon. 못 뽑겠어? 여기 맞아? 어디까지 가세요? Apa sih sutradara masa cowok di nerf sampai selemah gitu? Lalu Sungmin pun pulang dengan muka hancurnya. Naptuk pun tak tega melihat sahabatnya ini. Ia berjanji akan mengenalkan Sungmin kepada perempuan yang lebih baik daripada Soyeon. Esok harinya ia menemukan desain rumah di tumpukan sampah apartemennya. Soyeon pun akhirnya tersadar bahwa Sungmin menunggunya semalaman. Ya gimana ya, di sini Soyeon juga nggak salah ya, yang secara ia pun dalam kondisi mabuk dan tak tahu apa-apa yang dilakukan Jaewok padanya. Sungmin lagi ia dikabari malah nggak dijawab. Aslinya Sungmin sih yang salah. Bejat si Jaewok. Lanjut. Walaupun usaha Sungmin dulu sia-sia, kini Sungmin dapat mewujudkan rumah impian milik Soyeon. Mereka duduk bersama dan menikmati pemandangan laut malam melalui jendela rumah Soyeon. Suasana semakin canggung. Sungmin berniat akan kembali ke Seoul, namun hati kecilnya masih enggan. Hingga ia mencari-cari alasan untuk tetap di sini. Sungmin ingin membantu memindahkan barang Soyeon dan akhirnya ia pun melihat desain miliknya yang dulu dibuang di tempat sampah. Melihat hal tersebut, Sungmin pun seketika naik pitam. Apa maksudnya Soyeon mencari arsitek seperti dirinya? Kenapa ia masih saja menyimpan benda itu? Kata Sungmin. Lalu Soyeon dengan nangis bahwa ia sangat merindukan Sungmin dan ingin mengetahui kabar dari Sungmin. Dan hal itu tentu saja membuat Sungmin marah. Terlebih lagi miniatur itu dianggapnya hanya menimbulkan rasa sakit dan kekecewaan. Lalu Soyeon pun kembali menegaskan bahwa Sungmin lah cinta pertamanya. Dan akhirnya mereka pun 네가 내 첫사랑이었으니까. adegan pun kembali ke masa lalu. Soyeon menunggu Sungmin di luar kelas. Alangkah sedihnya Soyeon bahwa Sungmin mengembalikan CD milik Soyeon dan meminta Soyeon untuk menghilang dari hidupnya. Lalu adegan kembali ke masa sekarang. Sungmin melakukan kegiatan dengan banyak melamun karena mengingat bahwa ternyata Soyeon pun juga mencintainya. Namun karena ia sekarang sudah bertunangan, hal itu tidak bisa dirubah kembali. Pada sesi terakhir, terlihat mereka pun akhirnya menjalani kehidupan masing-masing tanpa bersama. Soyeon yang mulai merawat ayahnya di Jeju serta membuka les privat piano, dan Sungmin yang akhirnya pergi ke Amerika. Dan akhirnya film pun berakhir.